Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gerak Muslimat Indonesia di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun berada, kembali lagi kita dalam acara Syiar Gerak Muslimat Indonesia bersama Irena Center. Kali ini kita akan bahas satu topik yang hangat setiap bulan, Rabiul Awal, bahkan sepanjang tahun tetap relevan, Maulidur Rasul dan bagaimana ekspresi terbaik dari umat yang harus diwujudkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya sudah hadir Umi Irena Handono, narasumber kita yang insya Allah akan mengupas makna maulid dari sisi yang jarang dibahas. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalau Bunda gimana? Alhamdulillah Umi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bunda Cita selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia. Amin ya Allah. Umi, kalau kita bicara maulid nih Umi ya, otomatis kita bicara tentang cinta kita kepada Rasulullah. Tapi bagaimana sih sebenarnya bentuk cinta yang benar tuh kepada beliau Rasulullah SAW? Iya, bentuk cinta yang benar ya. Ini poin penting nih. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi masuk dalam hadis ya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Artinya apa? Artinya cinta kepada Rasulullah SAW adalah syarat iman. Bukan sekedar slogan, tapi harus di atas segalanya. Kalau gitu berarti kita merayakan maulid ini idealnya bukan hanya seremonial Umi ya? Iya dong. Tapi betul-betul menumbuhkan rasa cinta itu kepada beliau. Betul sekali, betul sekali. Bukan sekedar baca doa terus pulang. Iya, Umi. Tapi momen maulid harus membuat kita makin rindu kepada Rasulullah SAW dari waktu ke waktu. Makin juga ingin mengikuti sunnahnya. Kalau kita sekedar merayakan lalu pulang tanpa tumbuh rasa cinta rindu pada Rasulullah SAW, maka tujuan utama kegiatan maulid ya gagal dicapai. Oh, betul. Alias disconnected kalau bahasa anak-anak sekarang. Iya. Tapi Umi, sebagian orang ini khawatir kepada cinta kita kepada Rasulullah bisa kebablasan Umi. Ya kebablasan gimana? Seperti umat lalu Nabi mereka gimana tuh Umi? Ya, oke. Tuh, sejarah mencatat ada umat yang salah menyalurkan cintanya. Ya, Umi. Tapi itu bukan dalam Islam ya. Iya. Oh, bukan Islam. Ya, contohnya misalnya aja kaum Nasrani. Misalnya begitu menyintai Nabi Isa alaihissalam sampai menuhankannya. Iya. Yang ngomong bukan Umi, iya, sejarah. Iya, Umi. Padahal beliau kan hanya utusan Allah. Nah, Islam menuntut kita agar mencintai Rasulullah SAW dengan benar, tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, sebagaimana kita bisa baca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Masya Allah. Aku hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah Abdullah. Artinya hamba Allah ya. Dan Rasulnya. Masya Allah ya Umi ya. Jadi Islam itu jelas ya, cinta Nabi tapi tetap pada jalur tauhidnya. Ya, ini bedanya dengan umat terdahulu. Ya, Umi. Cinta kita kepada Rasulullah SAW justru menguatkan iman, bukan menjerumuskan pada kesirikan. Gitu ya.
Nah, Berarti Umi kadang kita merasa kita nggak pernah ketemu Rasulullah. Gimana caranya bisa dekat sama beliau, Umi? nah, itu suatu pertanyaan pertanyaan yang banyak bertebaran ya. Umum. Pertanyaan bagus itu. Kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita raih dengan beberapa cara. Ya, Umi. Salah satunya memperbanyak salawat. Masya Allah. Ya, Umi. Ya, kan banyak salawat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Imam Tirmizi, orang yang paling dekat denganku di akhirat, ya, Iya. adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Masya Allah. Begitu pentingnya kedudukan salawat. Kadang-kadang dianggap gitu. Iya. Karena nggak ngerti. Iya, Umi. Selain itu, kita bisa membaca sirah Nabi. Dengan membaca perjalanan hidup beliau, perjuangan beliau, kita akan merasa seperti hidup bersama beliau. Itu caranya. Walaupun kita berjarak 14 abad dengan beliau ya, Umi, ya. Tapi kita tetap harus bisa merasakan dekat dengan beliau. Betul. Dengan cara Umi tadi ya, salawat ya, Umi. Salawat, baca sirahnya. Gitu kan? Ya, betul. Kalau bicara mengenai Rasul, Umi, biasanya cuma tahu beliau sebagai Nabi. Padahal kan banyak sisi lain ya, Umi. Ini yang sering terlewat. Rasulullah SAW bukan hanya Nabi yang membawa wahyu saja. Ya, Umi. Beliau itu juga suami yang penuh kasih. Ya. Luar biasa. Suami yang menjadi teladan umat manusia sepanjang zaman. Ayah yang penyayang. Iya. Kalau mau tahu figur ayah penyayang kayak apa, pelajarilah riwayatnya Rasulullah, sirah Nabi. Dalam pergaulan hidup beliau juga terbukti menjadi sahabat yang setia. Iya, Umi. Nah, sekarang ini kan ada gula, ada semut. Banyak yang begitu. Tapi kalau mau tahu sahabat yang setia, bagaimana setianya sahabat kepada Rasulullah dan sebaliknya, bagaimana Rasulullah menyintai dan setia kepada sahabat, itu kita bisa belajar. Apalagi Rasulullah juga panglima perang. Yang sangat terkenal dengan strateginya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan berdoa saja. Rasulullah itu tidak hanya bertapa saja, kalau mohon maaf dari dunia lain gitu ya. Jadi berarti seperti tadi, Umi, harus membaca sirah Nabawi. Ya. Jadi mengerti semua, Umi. Ya. Lalu satu lagi, pemimpin negara yang adil. Insya Allah. Ya, Umi. Kalau mau tahu bentuk-bentuk keadilan, silakan sirah Nabi. Jadi kalau kita belajar sosok Rasulullah SAW, sebenarnya kita sedang belajar kehidupan yang lengkap. Bagaimana jadi orang tua, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi pasangan, bagaimana jadi ayah, jadi pemimpin, bahkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Wah, lengkap semua tuh, Umi. Berarti kita harus kenal beliau. Semakin banyak teladan yang bisa kita ikuti di zaman modern ini, Umi. Iya, tepat sekali. Jadi jangan hanya kita menyebut-nyebut nama beliau begitu ya, tapi nggak tahu siapa beliau. Gitu. Fatal nanti. Umi, kalau bicara fungsi dan eksistensi Rasul, apa maknanya buat kita umat Islam? Oh, banyak. Fungsi Rasulullah SAW itu abadi. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Rahmat bagi seluruh alam. Artinya ajaran beliau melintasi zaman.
Jadi kalau pakai bahasa sekarang, walaupun kita berbicara tentang Rasulullah pada abad ke-6 misalnya, ya, tapi sekarang ini abad ke-21 masih relevan. Nah, beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi kalian. Itu terjemahnya. Jadi sekali lagi, beliau itu teladan, juga pemberi kabar gembira, sekaligus pemberi peringatan. Dan saksi atas umat. Dan eksistensi beliau masih hidup dalam sunnah, dalam ajaran Islam yang kita jalanin sekarang. Jadi sebetulnya Maulid ini bukan sekedar nostalgia aja ya Umi, tapi pengingat bagi Rasulullah tetap hadir lewat ajarannya. Ya begitu Umi ya? Ya, pengingat bahwa Rasulullah itu tetap hadir. Betul itu. Inilah bedanya. Kalau tokoh lain sudah meninggal 50 tahun, apalagi 100 tahun, apalagi 200 tahun, apalagi 300 tahun, selesai. Sudah hilang. Hilang. Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah terus dikenang dan terus diikuti. Baik Umi kalau gitu. Kalau kita rangkum, apa inti pesan dari Maulid ini sebetulnya Umi? Ada 3 yang paling penting. Ya Umi. 1, menemukan cinta sejati kepada Rasulullah SAW. Kedua, menyalurkan cinta itu secara benar, bukan sekedar seremonial, bukan berlebihan dalam bentuk meneladani sunnah. Ketiga, menjadikan Maulid sebagai momentum memperbarui iman. Makin dekat dengan Rasulullah, makin kenal sosoknya, makin paham fungsi dan eksistensinya. Masya Allah, luar biasa sekali Umi. Umi sebelum kita tutup episode ini, mungkin Umi mau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, sebelum kita tutup, Umi ingin sekali menceritakan satu hal ini. Ya, Umi. Ini penting. Ya. Dan semoga menjadi penggugah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi kasih contoh. Umi. Tentang sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Yang mengumandangkan azan. Ceritanya begini. Setelah Rasulullah SAW wafat, jasad Rasulullah SAW menjelang dimakamkan, maka sahabat Bilal bin Rabah berdiri untuk mengumandangkan azan. Tapi ketika di lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, suaranya terbata-bata. Kesedihan menguasai dirinya. Segenap kaum muslim pun menangis. Mereka menyadari sosok mulia yang teramat dicintai itu meninggal dunia. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak Bilal bin Rabah ditinggal oleh Rasulullah, jadi Rasulullah wafatnya, sejak saat itu
Bilal bin Rabah hanya melakukan azan itu hanya 3 kali. Padahal biasanya tiap hari. Sebab setiap sampai pada lafaz aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya langsung tersungkur menangis. Ya, seperti itu ya, ditinggal Rasulullah. Siapapun muslim yang mendengarkannya terbawa suasana duka. Ya, Umi. Terkenang lagi bagaimana ketika Rasulullah SAW masih hidup di tengah kaum muslimin. Jadi ikut terbawa sedih Umi dengan cerita itu. Ya. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan pilu hati Bilal menjawab, biarkan aku menjadi muazin Nabi saja. Nabi sekarang telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi. Nggak mau dia. Maka Abu Bakar terus mendesaknya. Lalu Bilal pun bertanya, dulu ketika engkau membebaskan aku, ingat ya, Bilal itu dulu budaknya. Iya, budak. Ingat dulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena diriku atau karena Allah? Bingung juga dia sebetulnya. Nah, Abu Bakar terdiam. Jika engkau membebaskanku karena diriku, maka aku bersedia menjadi muazinmu. Ya kan? Karena dia yang membebaskan, dia yang menebus. Jadi dia punya rasa itu ya, Umi. Tapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, ya, maka biarkan aku dengan keputusanku. Itu karena berat hati juga ya, ngomongnya Umi ya. Ya. Mendengar itu Abu Bakar nggak bisa lagi mendesak Bilal untuk mengumandangkan azan. Kesedihan ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW terus menyelimuti hati Bilal. Dan kesedihan itu mendorongnya untuk pindah keluar, meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju ke Syam. Kemudian tinggal di Homs, Syria. Sampailah suatu hari ketika Rasulullah SAW mendatangi Bilal bin Rabah melalui mimpi. Jadi Rabah ini mimpi tentang Rasulullah. Nabi SAW dalam mimpi itu berkata kepadanya, wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi? Seketika sang sahabat ini, Bilal, itu terhenyak, kaget, tersadar. Begitu terbangun, Bilal terkejut karena kata-kata Rasulullah SAW tadi. Mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi? Maka dia pun segera bergegas pulang ke Madinah. Setiba di Madinah, tangisan Bilal pun pecah karena rasa rindunya kepada baginda Nabi sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Siapa mereka? Cucu kesayangan Nabi, yaitu Hasan dan Husain, putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Saat itu Bilal yang sudah beranjak tua, dengan linangan air mata, segera memeluk kedua cucu Nabi itu.
Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Wahai paman, paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Maksudnya ingin mengenang Rasulullah. Bilal semakin menangis terseduh-seduh. Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah melihat pemandangan yang mengharukan itu. Beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski hanya sekali saja. Akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan itu. Maka ketika waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat biasa dia melaksanakan azan pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Tak lama setelah itu mulailah dia mengumandangkan azan. Saat melantunkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala aktivitas berhenti. Seluruh masyarakat terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang mengingatkan sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu kembali. Ketika Bilal mengumandangkan kata asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian menuju ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis yang ada dalam pingitan mereka pun keluar. Berikutnya, ketika Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah tangisan dan teratapan yang sangat memilukan. Semua menangis. Teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri tidak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa indah saat Rasulullah masih hidup. Tidak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini. Dan insya Allah sampai akhir zaman. Dan azan itu, azan yang tidak bisa dirampungkan itu merupakan azan pertama dan terakhir dari Bilal sejak Nabi SAW wafat. Setelah itu, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan karena kesedihan dan kerinduannya mengenang sosok Nabi mulia nan agung. Subhanallah. Semoga kita dapat merasakan kecintaan sebagaimana dirasakan sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat GMI dimanapun berada, Maulidur Rasul bukan sekedar peringatan kelahiran, tetapi momentum memperbaharui cinta. Cinta yang benar kepada Rasulullah akan menuntut kita kepada cinta Allah, bukan menjerumuskannya. Semoga kita bisa menjadi umat yang benar-benar mencintai, menaati, dan meneladani Rasulullah. Terima kasih Umi atas pencerahannya dan cerita yang begitu merasuk di hati, sehingga sepertinya sedang di dalam kondisi itu kita tadi Umi cerita. Dan terima kasih sahabat GMI yang sudah setia bersama kami.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.